Dan aku Iya, kali ini mau ngejelasin, sebenarnya Kisah Kasih Pemuda itu bisa dibilang kayak anaknya dari Malam Minggu Pemuda, which Malam Minggu Pemuda itu adalah podcast pertama yang ada di Pemuda Bisa. Terus mungkin Hai muda-mudi, ketemu lagi sama kita-kita. So, biasanya podcast kalau aku yang bawain biasanya sama Grace, bener gak sih? Dan aku iya. kali ini mau ngejelasin, sebenarnya Kisah Kasih Pemuda itu bisa dibilang kayak anaknya dari Malam Minggu Pemuda, which Malam Minggu Pemuda itu adalah podcast pertama yang ada di Pemuda Bisa. Terus mungkin ini adalah last podcast kita. Jadi KKP dan MMP bakalan bersatu hari ini. Kita akan ngobrol bareng-bareng. Seru banget bersama aku, Tisha. Terus Chris boleh memperkenalkan diri dulu. Halo teman-teman semuanya, nama aku Grace. Joanne silakan. Halo semuanya, nama aku Joanne. And last but not least, Amy. Halo semua, nama aku Amy. Yes, jadi hari ini kita berempat bakal membahas soal apa aja sih yang pernah terjadi di Pemuda Bisa, gimana sih kita bisa Amy, you're masuk. covering the... Jadi kita hari ini pokoknya bakal membahas everything about Pemuda Bisa. So, maybe kita jump to the first question. Nih, pasti orang-orang banyak yang nanya sih kayak gimana awal mulanya kita bisa masuk nih ke Pemuda Bisa dan akhirnya bertemu. Siapa dulu yang mau cerita? Any volunteer? Kakisha dulu deh. Saya dulu. Oke, aku dulu. Kayaknya yang paling excited. Iya benar. Aku itu bisa dibilang kayaknya batch kedua deh dari Pemuda Bisa. Jadi awalnya tuh aku memang lagi interested untuk masuk ke organisasi yang di luar sekolah. Terus ngeliat nih Pemuda Bisa lucu banget, kayak pos-posan di IG-nya dan lagi open recruitment. Akhirnya iseng, berawal dari iseng-iseng. Ternyata lolos sampai interview, lolos lagi. Here I am. Gitu sih. Kalau kalian gimana? Mulai dari ya. Boleh, Grace dulu. Kalau aku dulu awal-awal, ya itu sih aku juga sama Kak Keisha lagi interested buat masuk ke organisasi. So, aku search yang open recruitment itu Pemuda Bisa. Terus tapi yang pertama kali aku apply itu yang Pemuda Bisa karena ya itu sih bener kayak color palette-nya Pemuda Bisa itu lucu banget. Terus kayak I think kayaknya aku cocok di sini, jadi aku apply. Terus akhirnya keterima di bidang, sebenarnya itu agak apa sih, biasanya aku di media and design, cuman nih pindah ya guys, jadi content awalnya secretary tapi diterimanya di content creator. Kayak gitu sih, aku belajar banyak banget di situ. Oke, kalau Joan gimana Joan? Kalau aku mungkin agak beda ya. Aku waktu itu tuh lihat temen aku tuh join organisasi, depannya tuh juga pemuda gitu. Terus aku pengen ikut-ikutan, tapi ternyata salah. Jadi ada satu organisasi juga namanya juga pemuda. Tapi aku joinnya Pemuda Bisa. Terus aku baru sadar, oh ini ternyata beda gitu. Tapi pas aku lihat juga Pemuda Bisa tuh very interesting gitu sih, kayak interaktif gitu kan sama viewersnya. Jadi aku mutusin buat lanjutin. Terus tiba-tiba ternyata terima, terus lanjut terus kayak gitu. Jadi sebenarnya Joan ini keterimanya karena salah daftar awalnya ya, akhirnya bisa berada di sini sama kita. Baru sadar. Amy gimana kalau Amy? Kalau aku sih mirip-mirip ya, nyari organisasi iseng-iseng. Terus aku kan di interview Kake sama Kak Jess. Ya benar. Interview tuh pas sama foundernya sama Kake kan. Terus akhirnya ya udah keterima gitu, cuma nyari pengalaman kan. Tapi dari pengalaman bisa dapet teman-teman. Terus usulnya Grace masuk kan. Abis aku masuk, Grace masuk. Jadi kayak ada teman kita kan sesekolah kan, ya sama sekolah kan. Jadi kita kayak gitu. Seru banget lagi. Dan by the way aku lupa banget ternyata aku yang interview kamu. Aku juga Dia interview tahu sama Kake yang interview tahu. Serem tahu Kak. Kak. Aku ngerasa kayak, oh ya udah kita udah join bareng-bareng dari awal kan gitu. Saking kayak kita deketnya gitu loh. Jadi aku lupa aku pernah interview kamu.
Oke. Kalau next questionnya apa nih, Grace? Okay, for the next question nih, kenapa kalian pilih PB? Kan banyak banget tuh, Joan kan tadi dari sering salah daftar ya. Terus Kalau Joan udah terjawab ya, Joan. udah terjawab. Oke, saya dulu Bisa yang lain. kenapa tuh? Itu karena waktu itu aku lagi membuka kan, dia lagi jelas banget lagi open recruitment dan kebetulan ada public relation. Karena selama ini aku kayak aku sempat daftar juga ke satu organisasi, tapi aku lupa apa gitu. Tapi itu tuh bukan divisi yang aku mau. Karena aku ngerasa aku banyak ngomong, dan aku kayak cocok dari public relation, makanya aku sangat berharap bisa keterima di Pemuda Bisa, karena itu ada divisi yang memang aku pengen. Gitu. Kalau kamu gimana, Grace? Waktu itu nih PB, itu sih tadi, pertama aku research kan di IG tuh apa ya, explore page yang itu, open recruitment kan. Terus yang keluar tuh Pemuda Bisa di bio-nya ya kalau nggak salah. Sih udah aku lihat-lihat, terus pas banget aku emang senang banget sama anything related to youth organization. So I think kayak ini cocok banget. Kayak aku seneng buat kayaknya explore di situ. Jadi ya udah aku terus selain itu sebenarnya ya itu color palette-nya sebenarnya yang benar-benar bikin aku kayak aduh rapi banget gitu. Terus kayak apalagi aku lihat highlightnya juga ada Pemuda Bergerak itu kan, jadi kayak aduh kayak offline, jadi pengen banget ikut gitu sih kalau ya aku. Interesting, jadi kayaknya bisa dibilang jimatnya atau peletnya dari Pemuda Bisa itu adalah color palette mereka. Ini gimana, Amy? Kalau aku waktu itu tuh lagi masa-masa kayak ambis banget kan. Terus tuh bener-bener semua organisasinya oprek, aku coba masuk. Terus aku mikir kayak ya udah yang mana yang keterima aku ambil, kayak macam nyari uni gitu loh. Yang mana yang keterima aja deh aku ambil gitu kan. Tapi I feel like pas yang sama Pemuda Bisa itu aku bener-bener mau masuk karena iya sih, karena ada Pemuda Bergerak kan. Aku ngeliat kayak pada jalan-jalan dan everything. Walaupun aku strict parent, belum sempet ikut, gak dibolehin mulu. Tapi I feel like karena ada Pemuda Bergerak itu banyak banget orang yang bondnya tuh jadi kuat gitu loh di Pemuda Bisa. Makanya aku akhirnya kepengen banget ikut. Sampai aku nanya, kalau umurnya belum termasuk pemuda, itu masih boleh gak sih? Aku inget banget aku chat Pemuda Bisa, nanya kayak umur aku boleh nggak masuk, terus dibilang kayak, oh boleh banget, jadi ikut deh. Jadi ada kekhawatiran umur ya, padahal sebenarnya boleh-boleh aja sih. Oh, Joan, tadi kan walaupun kita tahu ya kamu sebenarnya salah, tapi yang akhirnya kamu pas oh ya iya deh aku mau masuk sini, itu apa? Kalau aku sih kayak sama kayak Amy ya, soalnya pas itu aku juga lagi nyari organisasi, lagi masa-masa ambis-ambisnya gitu kan. Terus kayak aku ngeliat Pemuda Bisa tuh kayak dia kan kayak suka take over kayak gitu kan, dan juga kayak kelihatannya tuh aktif banget gitu tiap minggu. Jadi aku pikir kayaknya ini jadi kayak opportunity buat aku kayak juga connect sama orang lain gitu. Iya, oke, tapi interesting sih. Alasannya bisa dibilang ada yang sama, ada yang beda-beda, gitu ya. Sebenarnya sejujurnya paling lucu tuh Joan sih. Jujur aja itu paling lucu. Alasan nggak semua itu paling lucu. Tapi Jo, iya. Kalau question ketiganya apa nih, Jo? Nah, kalau question ketiga, bentar ya, lihat dulu. Oke, question ketiga. Nah, menurut kalian hal yang susah saat di PB itu apa? Coba mulai dari Keisha dulu nggak sih? Jujur, cara kita memanage waktu dan aktivitas masing-masing dan kayak ya tanggung jawab kita di PB itu sih. Karena kadang suka kayak bentrok, terus kita juga jadi ke-mixed up, terus jadi yang kayak semuanya nggak beres gitu loh. Itu yang menurut aku agak challenging ketika aku masuk ke sini, itu manage waktunya gitu. Kalau dari Jo gimana? Kalau aku juga sama sih, kayak kadang kan kalau misalnya tes itu kayak nggak sadar gitu, kayak minggu ini ternyata aku harus take over atau kayak gitu. Jadi kadang kayak buru-buru gitu kan kesannya. Jadi sama manage waktunya juga sih. Iya kan, kayak manage waktunya sih jujur yang menantang di sini. Kalau Grace gimana, Grace? Ya, kalau Kak Grace? Kalau aku tuh sebenarnya
awal-awal masuk PB tuh sebenarnya kan podcast sama content creator ya, masih di bawah PR waktu itu, masih sama Kak Kisha dulu hatnya. Terus kalau dulu tuh dibimbing banget. Sebenarnya sih awal jujur ya, aku tuh sebenarnya agak narsis orangnya, tapi malu-malu. Tapi kayak pas udah mulai kayak PB tuh kan sebenarnya chill abis kan. Jadi kayak ya udah I can do like any content whatever I want, dan kayak selama itu kayak bermutu. Jadi susahnya itu sebenarnya pas awal-awal itu sih mikirin idenya, karena kan itu bener-bener job desk yang baru banget buat aku kan, kayak bikin konten. Jadi pas waktu itu susahnya itu mikirin kontennya. Aku suka kayak aduh nge-lag banget. Nah akhir-akhir dan naik kelas 12 banyak les, banyak itu bener-bener apa ya, hampir kayak susah banget aku ngatur waktunya karena udah kelas 12 mau cari uni juga. Bener-bener tiap hari les, itu capek banget. Sampai bahkan aku sempet kayak berapa hari nggak buka HP gara-gara itu sih sebenarnya tugas. Jadi mengatur waktu sama itu ya, tanggung jawabnya bener sih, itu berat banget kayak ini tahu karena pas aku join Pemuda Bisa itu di kelas 12 juga kan. Jadi kayak belnya, terus take overnya, belum kita ada monthly meeting juga kalau yang heads gitu kan. Benar-benar. Ya, kita belajar untuk manage waktu sih di sini. Kalau Amy apa ini? Aduh, aku 100% time managementnya. Ini aja aku nge-zoom tuh dari mobil, geng. Kayak itu adalah contoh. I feel like mungkin kayak aku benar-benar karena ada OSIS lah, ada MC lah, ada apalah, banyak banget lah, sibuk banget lah, kemana-mana gitu, ekstrakurikulernya banyak. Jadi akhirnya banyak beberapa tuh jadi apa ya, kayak di luar data kakek itu pasti ngerti banget. Kakek itu udah tahu, dia tuh udah nagih aku post tuh udah berkali-kali gitu kan, sibuk banget gitu kan. Tapi ya I bener-bener masih try my best untuk nge-post, untuk take over kapan aku bisa. And ya puji Tuhan beberapa kali gak lewat deadline ya Kings, walaupun banyak kan lewat deadline. Cuman menurut aku Pemuda Bisa orang-orangnya iya sih kata Grace, chill abis. Walaupun aku rada harus dibenerin gitu ya time managementnya, tapi mereka masih terima. Tapi di sini juga kayak ngebuktiin gak sih kalau misalkan anak-anak dari Pemuda Bisa itu sangat aktif di sekolahnya hingga kita harus melakukan time management itu gitu. Kayak kalau misalkan kita nggak aktif ya kita santai-santai aja sih. Cuman kayak ya seperti tadi gitu, ini ada MC juga, terus bimbel juga gitu kan. Jadi ya paling digalakin dikit sama Kak Jess, bener digalakin dikit gitu. Jujur sebenarnya paling galak itu Jessica sih guys di sini tuh. Darah Bataknya kelihatan. Bataknya kelihatan. Oke, kita jump to the next question kali ya. Menurut kalian nih, tadi kita udah bahas hal yang susah. Kalau hal yang berkesan di PB itu apa? Boleh mulai dari Madu nih. Siapa dulu yang mau jawab nih? Om Pipa deh. Ya guys, dulu Grace. Ya udah deh, aku dulu deh. Yang paling berkesan itu sebenarnya itu sih pas Pemuda Bergerak sebenarnya paling berkesan, karena kalau misalkan kayak job desk masing-masing itu kan di rumah ya, kita nggak interaksi sama orang-orang, maksudnya kayak nggak ya itu. Kalau Pemuda Bergerak tuh biasanya suka jalan-jalan segala macem, dan aku kayak nggak bakal ngira sih bisa sedekat itu sama teman-teman. Jadi kayak berkesan banget buat aku, terus kayak jadi apa ya lebih nyaman juga sih ya di Pemuda Bisa pas waktu itu. Kalau dari aku sih kayak gitu. Jalan gimana? Kalau Mikir aku apa ya, bener. Enggak, sebenarnya banyak kok guys yang berkesan, cuman harus dipilih satu gitu kan. Pemuda Bergerak juga sih, soalnya kayak Pemuda Bergerak kan maksudnya juga udah diadain beberapa kali ya, terus aku sempat ikut yang pertama kali kalau nggak salah. Tapi di situ tuh kayak aku ngerasa keluarganya tuh benar-benar very, maksudnya friendly gitu kan, mulai dari Kak Jessica terus semuanya. Terus juga sebenarnya pas kayak take over kan ada headnya, kayak kan headnya kan Keisha. Nah, Keisha juga sangat-sangat friendly gitu, jadi kayak
merasa sangat terwelcome di Pemuda Bisa gitu. Kalau misalnya kakek gimana? Agak sedikit terharu ya mendengar karena aku tuh ya kalian tuh sempet aku yang kayak ngingetin, aku yang bawelin gitu, jadi kayak untung walaupun aku bawel kalian masih merasa aku baik, makasih ya. Langsung kayak aduh Jessica udah marah-marah gitu. Tapi kalau menurut aku yang berkesan tuh dari awal sih, dari awal aku dapet email lolos ke babak selanjutnya gitu, maksudnya kayak ke tahap interview itu justru yang berkesan banget di situ, karena aku nggak nyangka aku bisa lolos di situ. Terus setelah interview pun aku kayak yang ya udah deh keterima, alhamdulillah, enggak juga ya udah nggak apa-apa, belum rezekinya gitu. Terus tiba-tiba keterima itu sih. Terus itu buat aku yang paling berkesan karena aku belum sempet ikutan Pemuda Bergerak, jadi aku belum dapet experience Pemuda Bergerak, tapi kayak ya I hope yang terakhir bisa ya gitu. Kalau ini gimana? Apa yang paling berkesan? Kalau aku momen paling berkesan definitely pas pertama kali Zoom meeting bareng PB yang pas keterima, terus kita ada kayak welcoming event itu apa ya, kayak waktu itu bareng aku tuh langsung deket bareng Mary, Aliza, Kake, sama Kak Jovita, kan ada Joan juga. Itu kan kita langsung berisik ya pas di per department, itu langsung berisik. Aku merasa kayak pertama kali ikut organisasi tuh pas welcoming-nya tuh bener-bener bonding banget, gak kayak welcoming yang formal banget gitu, yang kayak formal kasih job desk terus udah gak ada bonding sama sekali. Kalau PB itu bener-bener pas masuk tuh langsung struck aja gitu loh, struck, ngobrol, have fun, berisik-bisikin gitu loh, jadi kayak keluarga baru aja. Itu berkesan banget menurut aku yang pas pertama kali welcoming itu bener-bener semuanya welcoming banget. Iya sih, tapi itu juga aku rasain PB itu sangat welcoming banget. Jadi itu mungkin yang bikin kita nyaman juga ada di sini. Mungkin kita bisa jump to the next question, Jo. Apa nih next question? Next question ya itu. Nah, what is your favorite thing pas kalian ada di PB? Nah, mau siapa dulu ini? Join dulu aja deh. Yang nanya dulu deh. Langsung orang-orangnya aja nggak sih? Drifting tuh langsung orang-orang membersnya itu fave banget gak sih? Apa ya? Bentar. Favorite thing pas di PB. Soalnya aku kan juga Pemuda Bergerak baru sekali ya. Cuman favorite thing pas di PB sih lebih kayak ke orang-orangnya sih. Kayak aku ngerasa di organisasi ini tuh kayak meskipun kayak mungkin ada juga yang kayak kita nggak ngelakuin tugas segala macam, tapi kayak tetap kayak kita tetap dibimbing gitu sih. Jadi kayak buat aku itu satu hal yang sangat baik di PB gitu. Hal yang lain? Grace. Apa Grace? Sama orangnya juga, orang-orangnya juga. Kayak itu sih ya, udah kakak sendiri gitu nggak sih? Kayak kita tuh saling dekat satu sama lain, ya kan? Terus kayak apa ya, itu sih nyaman banget sih sebenarnya di PB. Terus kayak dari segi mungkin kalau aktivitas yang apa ya, my favorite aktivitas dari PB itu sebenarnya monthly meeting. Nggak tahu kenapa monthly meeting, kayak kalau misalkan monthly meeting kayak ada something new gitu loh, kayak walaupun ya agak suka kayak bingung mau ngomong apa, tapi kayak I always excited kalau misalkan when it comes to monthly meeting. Iya, mungkin sebenarnya monthly meeting tidak dialami semuanya kali ya, cuman para heads doang. Tapi itu mungkin salah satu aku suka sih di karena kayak kita ada time untuk somewhat kayak live update juga sama para heads gitu kan. Tapi kalau misalkan yang bukan dari headsnya, aku tuh suka balik lagi bener orang-orang ya sih. Karena kayak aku aja. Malah dulu tuh kalau waktu awal-awal aku join, aku bener-bener curhat tuh di grup besar. Aku curhat bener-bener di grup besar. Jadi tahu banget. Tahu curhatan aku. Tapi aku gak ngerti sih. Jadi tuh Amy udah jawab ya? Ya belum deh. Amy udah jawab belum sih? Orang-orangnya, 4-in deh orang-orangnya. Ya, orang-orangnya ya yang seru. Lanjut Grace, apa Grace? Okay, for next question ya. Itu ini agak
apa sih momen haru gitu ya. Jadi questionnya, apa momen yang kalian gak bakal pernah lupain selama di PB? Ayo, Kalau aku every momen yang second gak pernah dilupain. bener-bener kayak ya udah tiap kita harus bawel, kita harus take over, terus abis itu dibawelin sama satu sama lain, terus kita monthly meeting juga, jadi kayak nggak akan dilupain sih, karena PB itu kayak I learn a lot of things juga di sini, jadi aku tidak akan melupakan PB sih. Kalau yang lain gimana? Jangan dulu deh. Dilempar. Tanya dulu nggak sih? Ya, jangan duluan atau aku nih? Ya udah aku duluan. Apa ya? Ya sama sih kayak Keisha gitu, orang-orangnya gitu. Meskipun mungkin aku belum begitu deket banget gitu sama orangnya, cuman kayak kelihatan kayak orang-orang baik gitulah intinya. Terus juga kayak fokus pada future kita masing-masing gitu. Jadi kayak organisasi ini juga membuat kita bertumbuh gitu secara akademik. Terus kan kita juga belajar manajemen, lain-lain gitu sih. Jadi aku juga dapat banyak insight juga dari kontennya, dari takeover-nya gitu. Tapi iya itu sih. Oke. Kalau Grace gimana? Iya, aku juga sih sebenarnya semuanya sih kayak dari mungkin kalau misalkan momennya ya yang nggak bakal aku pernah bisa lupain itu sih yang pas aku email itu yang aku keterima email ya atau grup WhatsApp ya waktu itu aku dapetnya yang aku ternyata keterima karena itu seneng banget. Email dulu deh kalau nggak salah. Iya email kan, iya email, pokoknya aku seneng banget waktu itu, kayak aku nggak pernah lupain itu. Seneng banget karena akhirnya udah keterima di organisasi yang di luar sekolah. Terus mungkin momen yang aku nggak bakal pernah lupain, jujur ya, monthly meeting sebenarnya. Kayak I feel like kayak nggak tahu ya, kayak itu mungkin karena aku belajar banyak banget sih dari situ, dari kayak tiap kinerja orang-orang yang lain yang udah lebih lama daripada aku. Terus juga dulu tuh pas awal aku masih di bawahnya Kak Keisha, PR, masuk divisi PR Kak Keisha tuh tiap hari kalau mau aku mau jadwalnya aku tuh pasti aku tanya Kak Keisha like 6 days before, karena aku takut banget salah, kayak bener-bener bawel banget tau, kayak kayaknya udah bener belum, kayak ini gimana caranya, ini gimana segala macam, tuh aku bawel banget. Itu sih kayaknya yang gak bakal aku lupain. Ini gimana nih? Aduh, aku juga semua sih, mulai dari dimarahin Kak Kay, dimarahin Kak Jess, digalakin karena nggak sesuai deadline, sampai all the happy. Jadi semua yang happy-happy, yang dimarah-marahin, semuanya nggak bakal lupa. Karena I feel like PB itu bukan sekedar organisasi yang kita kerja bareng doang gitu, enggak ya. Tapi lebih bener-bener bonding time juga, MC bareng and everything. Itu aku juga nggak bakal lupain sih. Itu bener-bener memorable banget buat aku. Terus ya walaupun akhirnya nggak dapet GoPay-nya ya, tapi nggak apa-apa, seru. Aduh, mohon maaf untuk GoPay-nya tidak dapat. Mau banget sama GoPay-nya, mau banget. Tapi mungkin karena bentar lagi waktunya juga kita udah mau habis, kita bisa jawab to the last question kali ya. Apa nih yang kalian sampein untuk pemuda bisa dan muda-mudi yang selama ini udah ngikutin kita, udah dengerin podcast-podcast kita? Apa yang kalian sampein? Siapa dulu? Amy dulu deh. Ya udah, Ai dulu. Untuk pertama-tama untuk Kak Jessica, foundernya. Kak Jessica benar-benar you are so amazing karena udah bisa bikin nih organisasi, terus lebih memprioritisin lebih prioritize bonding sama member-membernya dibanding dibanding kerjaannya gitu. Dia lebih prioritize member-membernya and bondingnya, and menurut aku itu admirable banget and bisa dicontoh banget. Terus untuk member-membernya, especially ketua public relation Kak Kay, thank you banget udah sabar sama aku, udah mau
udah bisa jadi keluarga kedua buat aku, terus udah bisa jadi teman-teman yang sangat amat baik. Sama untuk pendengar, untuk followers udah bisa, sama pendengar MMP yang sama ini sangat amat setia, kalian bener-bener deserve the best, bener-bener I wish the best to everyone. Semoga apapun yang dilakukan ke depannya bisa semakin maju, and semoga PB walaupun ya sekarang kita udah mau pisah-pisah, kita bisa ketemu lagi di waktu yang lebih baik gitu, di tempat sama waktu yang lebih baik. Sumpah sedih banget dengar ya. Banget. Dari lain dulu deh, dari Grace atau Joanne dulu deh, aku terakhir deh. Jangan. Dia aku udah dulu. Kamu tunjuk deh. Aku mau Joanne dulu. Apa ya? Kayak aku kalau buat Kak Jessica juga makasih udah bikin PB ini. PB ini kayak aku juga ngerasa kayak beda gitu loh sama organisasi lain. Organisasi lain mungkin kayak lebih mentingin konten segala macam. Cuman kalau di PB ini kayak juga ada bonding time-nya, terus juga kita ada pemuda bergerak. Terus jadi aku merasa itu tuh juga menginspirasi orang lain gitu. Orang lain juga jadi lebih tertarik gitu kan ngeliat konten-konten kita dan segala macam. Terus juga buat teman-teman yang lain juga makasih udah baik juga, terutama buat kayak headnya Keisha gitu. Aku kan sering take over, terus sering kayak ganti-ganti HP, jadi tuh kayak login Nah, makasih udah sabar sama aku. Sebenarnya juga baik banget, jadi kayak seru banget sih. Dan buat muda-mudi yang dengerin juga, makasih udah dengerin kita. Semoga kita bisa terus berkembang bersama. Oke. Oh, sedih. Tuh sedih banget aku. Grace, lanjut Grace. Cepet Grace. Aduh. Yaudah, kayak what do I wanna say? Pertama-tama of course kepada founder kita yang tercinta yang sangat kita kasihi, makasih banyak udah terima aku dan kasih aku banyak banget kesempatan kayak yang aku nggak bakal pernah pikirin. Thank you so much for everything. You're such a good kayak leader, kayak bener-bener terus kakak yang baik juga, yang kayak selalu perhatiin each and everyone yang ada di dalam Pemuda Bisa. Kayak kalau misalnya kita podcast atau kita meeting, kita pasti kayak ditanyain, how you guys feeling, segala macam, which itu benar-benar kayak berkesan banget. And also for teman-teman di sini semuanya. Oh iya, makasih juga buat Kak Keisha pernah jadi head saya ya. Makasih banyak banget karena kayak friendly abis, baik banget, kayak bener-bener ngajarin aku juga sih gimana caranya kayak cope in this organization. Terus kayak buat teman-teman di Pemuda Bisa juga makasih banyak udah jadi teman-teman yang sangat baik, suportif juga satu sama lain. And for muda-mudi juga makasih banyak banget. Makasih banyak karena kalian udah dengerin kita semua, kayak kita selalu support kita dan segala macem. I love you guys so much. Sukses terus semuanya. Sumpah, itu jauh lebih emosional dari yang aku kira. Karena aku tuh gak sadar tahu kalian tuh kayak satu tim gitu loh sama aku. Maksudnya Grace pun yang udah beda juga tempat satu tim. Jadi makasih banget buat kalian. Karena ada kalian, aku mau berterima kasih dulu buat kalian yang mau aku bawelin, yang sabar aku bawelin. Tapi percayalah, walaupun aku suka galak, tapi aku sayang banget sama kalian semua kok. Kayak aku no hard feelings ke kalian semua. Terus buat Jessica, I wanna say thank you udah ngasih kesempatan sebesar ini ke aku. Kayak jujur belajar banyak banget, dan even though gue tahu lu sesibuk apa dengan pekerjaan lu selalu menyempatkan waktu untuk Pemuda Bisa, and itu udah satu hal yang sangat besar menurut gue karena it's not an easy thing. Bahkan gue aja sampai sekarang masih kuliah aja masih struggle untuk kayak manage waktu itu. Terus buat semua tim Pemuda Bisa, kalian semua gokil. Tanpa kalian Pemuda Bisa gak akan bisa bertahan selama ini. Wah, kalian semua sukses. I really hope the best for all of you.
Dan bener kata Imi tadi, semoga kita bisa main lagi. Please, semoga full team dong kita mainnya gitu. Karena waktu aku main ke Jakarta cuma bertiga doang. Ya aku pengen kita full team main gitu. Terus and last but not least buat muda-mudi yang masih setia ikutin dari kita sama kita dari awal sampai ada KKP juga dan ngikutin podcast aku dan Grace, makasih banget. And karena mungkin kita tidak akan vakum dulu, jadi we'll see you maybe soon. We'll see. Tapi maybe that's it untuk hari ini. Terima kasih semuanya sudah menemani aku ngobrol hari ini. And bye-bye muda-mudi. Bye muda-mudi.